Kita mulai mawon nggih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kula hormati Bapak Ketua KUB Sangiran Berseri beserta anggotanya. Yang kula hormati Ibu Subkoordinator Perikanan Tangkap Kabupaten Ngawi, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ngawi, beserta staf. Ingkang kula hormati teman-teman penyuluh perikanan Kabupaten Ngawi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sekretariat KUB Sangiran Berseri ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam marilah tetap kita curahkan pada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di sini saya akan membacakan susunan acara pada acara sosialisasi penangkapan ikan ramah lingkungan pada tanggal 29 Agustus 2022 ini di Desa Sumber Bening, Kecamatan Beringin. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Yang acara kedua sambutan dari Ibu Subkoordinator Perikanan Tangkap. Yang ketiga adalah materi, nanti akan disampaikan oleh Saudara Matias. Yang keempat adalah ramah tamah. Yang kelima adalah penutup. Menginjak acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua adalah sambutan kepada Ibu Subkoordinator Perikanan Tangkap, Ibu Eni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bapak-bapak, rawuhipun kula mewakili Ibu Kepala Bidang. Sejatosipun Ibu Kepala Bidang Perikanan niku pengen langsung bertatap muka dengan panjenengan. Jadi sebelum ini kan perikanan itu terbagi dua nih Pak, perikanan budidaya kalian perikanan tangkap. Dan selama ini ada keterbatasan dana dari Perda untuk perikanan tangkap. Perikanan tangkap, dan untuk tahun-tahun setelah ini Kepala Bidang ini sudah mau benar-benar fokus di perikanan tangkap. Terus beliau dari kemarin tuh sampai ini sosialisasi yang ke-10. Ini beliau berusaha menyempatkan untuk hadir, untuk melihat secara langsung apakah KUB ini masih eksis atau bagaimana, terus apa kebutuhannya. Kita perlu saling sharing nggih mangke. Untuk kemudian mangke saya sampaikan ke Ibu Kepala Bidang yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti suatu saat kalau ada dana yang ini misalkan ini keperluannya segera atau bagaimana, mangke Ibu Kepala Bidang yang jadi mengatur itu yang pertama. Yang kedua ada titipan juga untuk sosialisasi tentang penangkapan ikan ramah lingkungan dan berkelanjutan, mangke yang akan disampaikan oleh penyuluh perikanan. Jadi untuk penyuluh perikanan di wilayahipun KUB Sangiran Berseri niko Mas Matias sampun natos panggih nggih. Mangke Bapak-bapak kalau ada keluhan atau ada saran atau apapun, mangke matur dhateng Mas Matias. Mangke Mas Matias akan menindaklanjuti juga untuk menyampaikan ke dinas. Untuk lebih jelasnya, mangke Mas Matias akan menyampaikan beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa Bapak-bapak pahami kalau suatu saat menemui ada kejadian dalam penangkapan ikan yang ada misalkan ada penyelewengan atau bagaimana, nah kan kok ada hukum. Terus sebelumnya kita sharing dulu Pak masalah penangkapan ikan di sini. Ini kok semuanya mata pencaharian menangkap ikan.
sampingan atau pokok nanten. Nggih, menurut saya kula mewakili dari kaum misalnya dan Sri. Nggih. Saya baru ini mendapat info yang namanya perikanan itu ada dua, tapi budidaya sama penangkapan kan gitu. Sementara di sini yang kita lakukan itu adalah budidaya. Belum ada istilahnya untuk kategori penangkapan ikan khususnya warga Bumides belum melaksanakan itu program penangkapan ikan belum ada, mengarah ke situ. Nah memang dari awal kita tujuannya penebaran bibit itu untuk pemancingan. Tidak ada, memang tidak terprogramkan untuk penangkapan itu untuk disangrai tidak ada. Dalam arti sebanyak mungkin kita menabur bibit, dalam arti biar hidup di situ, biar bisa di situ, kita mengambil untungnya itu dari pemancing. Jadi kita sediakan sarana dan prasarana termasuk perahu, itu kita siapkan, itu siapapun yang mau mancing di sini pakai perahu itu, yaitu hasilnya tangkapan mereka ya langsung dibawa pulang masing-masing. Pun kilo ngaten entah dapat entah tidak, ya namanya orang banyak, antar sing itu oke, antar sing boten kan ngaten. Oh bebas silakan kan gitu. Jadi untuk program penangkapan ikan belum terprogram, ya cuma sewa perahunya aja. Cuma ikannya memang setiap tahun di samping kita mendapat bantuan dari dinas, itu kita dari hasil kontribusi itu kita setiap kali juga memberi bibit untuk penaburan ikan di sini. Nah, saya minta arahan kalau memang ini ada program penangkapan ikan itu alurnya kemana, sistemnya seperti apa. Ini soalnya ini masih nol besar karena masalah penangkapan di Sanggar. Belum ada program di situ. Misalkan nih kalau bapak-bapak misalkan menangkap ikan di situ kemudian betul sakit ya Pak? Jaring anu mboten bisa. Mboten sakit dalam artian tidak boleh. Tidak boleh. Itu wilayahnya nih. Ya, pemancingan. Itu peraturan desa nopo paguyuban. Oh. Makanya keluar rada kaget. Di sini kan ada dua mekanisme penangkapan dan budidaya. Nah, sementara yang berkembang di sini, yang ada di sini memang budidaya. Betul kali. Pondok kan memang pondok kan ada gitu. Penangkapan kan ada, tapi sini tidak ada. Jadi bapak-bapak ini rata-rata sudah punya kolam semua di rumah. Betul kolam Bu. Dia fokus. Dan ini perahu dari perahu. Nyewanya perahu. Di sini naburnya tetap di waduk. Itu kita rawat bareng-bareng. Gimana pokoknya yang penting keadaan di sini kondusif. Kalau memang ada dari pihak luar pakai jaring satu misalnya, itu kita melakukan operasi. Memang sengaja tidak boleh dijaring. Kalau mancing berapapun pancing silakan, nggak masalah. Tapi dengan syarat jangan jaring. Kalau mau ngendikan budidaya, kalau mau gimana mekanisme penjaringan budidaya itu? Nah, budidaya itu dalam arti gini, kita setiap tahun itu kan tabur benih. Terus dari kan setiap tahun kita juga dapat bantuan dari dinas, kita tabur. Ya, dalam arti dia bisa di situ, mati di situ. Ya, yang kena kita hanya bisa melakukan kegiatan memancing, hanya pakai perahu. Cuma itu aja. Sementara ini yang kita lakukan seperti itu. Jadi kita tuh nggak ada istilah panen, nggak ada, Mbak. Nggak ada. Terus nuwun sewu bapak-bapak niki saumpami memancing ngeten nggih pernah. Nggih pernah. Kantor yang mancing megani. Maksud kula mancing piyambak mungkin hasilnya mungkin disadi napa anu mboten nggih. Cuma menyediakan perahu. Ya, perahu untuk pemancingan. Jadi perahu pengatah ini kok kagungane penjaringan. Iya, kagungane bapak-bapak gitu ya. Nanti kondisinya semacam ini saya sampaikan ke kepala bidang. Langkah selanjutnya mungkin lah kantor ini. Dan untuk peraturan ini kok yang itu yang perlu bapak-bapak pegang nih. Ini kok mungkin mau disampaikan ke dari Mas Matias.
Terima kasih Bu Andri, Bu Heni atas sambutannya. Mungkin nanti kita teruskan di acara yang keempat nih Pak Ramah Tamah. Mungkin sharing antara panjenengan sebagai KUB, terus mungkin koordinasi kali niki bidang mumpung Bu Andri sing ngurusi perikanan tangkap tengawi niku rawuh teng mriki, mungkin kita sharing bersama. Niki lanjut mawon untuk acara yang ketiga adalah materi yang disampaikan oleh Saudara Matias. Monggo Mas Matias, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang, Bapak-Bapak sekalian. Sebelum saya sampaikan materi, mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Matias Ida Montanus Taubanin, namanya panjang ya. Saya dari NTT. Baru 5 bulanan di sini, di Ngawi. Penempatan di tempat baru, lalu saya di wilayah kerja saya itu di Beringin, Padas, dan Kasreman. Ada 3 kecamatan yang menjadi wilayah kerja. Beberapa kali ke sini sudah ketemu dengan Pak Stikno, dengan Sutikno ya? Pak Sutikno dengan Pak Tugiman sebagai ketua. Ada beberapa hal kemarin saya sempat berdiskusi cukup lama dengan Pak Tugiman. Ada banyak hal yang bisa saya menjadi catatan. Maka itu kemarin begitu ada program dari dinas terkait sosialisasi ini, saya coba meminta untuk kelompok ini menjadi salah satu sasaran untuk kita bisa bangun diskusi. Nanti akan ada diskusi yang lebih enak supaya nanti bisa banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait tadi agak kebingungan. Kita nelayan yang seperti apa nih? Kita menangkap atau tidak sebenarnya kita ini? Ini budidaya atau tangkap? Bisa lihat, bisa dilihat. Bisa layarnya bisa dilihat ya. Oke. Ada yang menjadi dasar kita itu ada peraturan perundang-undangan nomor 31 yang kemudian ada perubahan di peraturan perundang-undangan nomor 45 tahun 2009. Ini terkait perikanan. Kita tidak bahas keseluruhan peraturan itu. Kita ambil poin pentingnya saja. Dalam peraturan ini kita bisa mengambil kesimpulan kita ini nelayan yang seperti apa. Nanti kita lihat di sini. Apakah kita yang memiliki kapal ini disebut nelayan, atau kita hanya mancing dan tidak jual itu kita dinamakan nelayan atau tidak? Jangan sampai kita punya kapal tapi kita bukan nelayan, gitu ya? Oke, di sini ada beberapa penjelasan terkait apa itu nelayan. Nelayan adalah orang yang mata pencaharian melakukan penangkapan ikan. Mancing itu juga menangkap ikan. Hanya pakai tangan saja juga itu menangkap ikan. Nah, ada 2 pengertian ini. Lalu, nelayan itu sendiri diklasifikasikan dengan beberapa klasifikasi nelayan. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan statistik perikanan, KKP Kementerian Kelautan Perikanan. Nelayan itu dibagi menjadi 3. Ada nelayan penuh, nelayan sambilan utama, dan nelayan sambilan tambahan. Nelayan sambilan penuh itu nelayan yang setiap harinya itu hanya menangkap ikan kegiatannya. Kalau ada waktu istirahat pun dipakai untuk menjahit ukat, memperbaiki kapal dan yang lainnya. Tidak ada pekerjaan lain dia. Lalu nelayan sambilan utama itu nelayan yang 25% kegiatannya, ada sebagian kegiatan 25%-nya itu kegiatan lain. Mungkin dia lebih banyak menangkap ikan, tapi mungkin hari Sabtu, Minggu dia ngojek, atau dia punya kebun, atau dia punya tempat yang lain, usaha yang lainnya. Tapi lebih banyaknya itu ada di penangkapan ikan. Itu nelayan sambilan utama. Nelayan sambilan tambahan itu nelayan yang hanya 25%-nya itu tuh menangkap ikan. Nah, kita bisa diklasifikasikan di sini. Kita bisa dibilang
sebagai nelayan sambilan tambahan. Karena kita hanya hari Minggu baru aktif ya. Hari Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Hari waktu yang lainnya itu tuh kan di sini punya ladang banyak ya, ladang jagung ya. Ya, kita lebih aktifnya di situ. Lalu yang berikut ada kepemilikan sarana penangkapan ikan. Nelayan penggarap dan nelayan juragan pemilik. Yang dimaksud di sini nelayan penggarap itu nelayan yang dia menggunakan kapal milik orang. Saya menggunakan kapal milik Pak Tugiman untuk melakukan penangkapan ikan. Itu saya nelayan penggarap. Saya menggunakan kapal milik orang. Lalu ada juragan atau pemilik Pak Tugiman. Itu yang memiliki kapal. Dia tidak melakukan penangkapan ikan, tapi dia memiliki unit punya kapal. Itu juga bisa diklasifikasikan sebagai nelayan. Lalu yang berikut berdasarkan kelompok kerja. Ada nelayan yang kemudian dia secara mandiri menangkap ikan, tidak bergabung dengan orang-orang lain, dia turun ke laut sendiri, terus tidak punya organisasi, itu namanya nelayan perorangan. Lalu nelayan kelompok usaha bersama, itu seperti kita ini. Kita ini nelayan kelompok. Lalu kemudian ada juga nelayan perusahaan. Itu nelayan yang terikat dengan kontrak kerja dengan satu perusahaan besar untuk melakukan penangkapan ikan dalam skala besar. Biasanya itu di laut ya. Lalu ada nelayan laut, nelayan yang melakukan penangkapan di laut. Itu secara umumnya. Lalu nelayan pantai, itu nelayan yang melakukan penangkapan dari nol, dari garis pantai sampai ke 12 mil jauhnya atau batas wilayah kabupaten atau daerah sekitar situ. Lalu kemudian nelayan lepas pantai, itu dia sampai di batas negara, zona eksklusif ekonomi. Itu dia biasanya sudah sampai dengan kapal-kapal besar, ukuran paling kecilnya itu 30 GT, itu paling kecil. Lalu nelayan laut lepas, itu biasanya nelayan-nelayan yang sudah terikat dengan satu perusahaan, penangkapannya itu bisa lintas negara. Itu dengan izin-izin yang sangat rumit. Lalu ada nelayan berdasarkan mata pencarian. Nelayan subsisten. Ini yang tadi kita maksud. Ada nelayan yang melakukan penangkapan, tapi hasil tangkapannya itu hanya untuk konsumsi dalam rumah tangga. Itu yang seperti kita tadi ya, disampaikan. Kita tidak menjual. Lalu nelayan asli. Dia hampir sama seperti yang sebelumnya. Hanya saja nelayan asli ada kelebihan, kadang-kadang itu ada lebih. Dia jemur, kemudian dijual. Jadi ikan kering, gereh. Ikan asin seperti itu. Itu biasanya nelayan asli. Lalu nelayan komersial. Itu nelayan yang lakukan penangkapan hanya untuk menjualnya. Dia benar-benar itu sebagai mata pencarian. Menangkap, lalu dijual. Dari hasil jualnya itu baru memenuhi kebutuhan hidup. Lalu yang terakhir ada nelayan rekreasi. Kita juga bisa dibilang seperti itu. Atau orang-orang yang biasa menyewa kapal, itu bisa dibilang sebagai nelayan rekreasi. Mereka hanya menjadikan itu sebagai hobi, atau tidak sebagai rekreasi, atau sebagai olahraga. Mancing itu sudah masuk dalam cabang olahraga juga ya, salah satunya. Lalu ada klasifikasi lagi berdasarkan keterampilan profesi. Nelayan non-formal dan nelayan formal akademis. Itu yang dimaksud dengan nelayan non-formal, itu nelayan yang dia menjadi nelayan itu karena turunannya memang nelayan. Orang tuanya nelayan, kebiasaan hidupnya di pantai dan yang lainnya, lalu dia akhirnya mewarisi itu sebagai menjadi nelayan. Lalu nelayan formal atau akademis, itu nelayan, dia menjadi nelayan itu karena pendidikannya. Dia sekolah, sekarang kan ada sekolah perikanan, yang di situ ada penangkapan ikan. Karena hasil pendidikan itu akhirnya dia kerja sebagai nelayan.
nelayan profesional nantinya. Lalu berdasarkan teknologi itu ada nelayan tradisional. Nah, kita juga masih termasuk di nelayan tradisional. Dilihat dari alat tangkap dan alat bantu kapal kita, itu kita masih diklasifikasikan sebagai nelayan tradisional. Kalau nelayan modern itu nelayan yang sudah menggunakan peralatan-peralatan canggih. Jadi untuk menentukan di mana ada ikan, jenis ikan apa yang ada di situ, itu biasanya menggunakan alat. Lalu berdasarkan mobilitas, nelayan lokal itu nelayan yang ada di wilayah itu sendiri. Nah, kayak misalnya kita ini ada satu perairan Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo itu kan ada tidak hanya kabupaten Ngawi ya, ada beberapa kabupaten, bakalan provinsi ya. Ngawi, Bojonegoro, Iya. Lintas provinsi. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kalau kita menangkap di kawasan yang masih di dalam kawasan Kabupaten Ngawi, itu berarti kita masih dibilang nelayan lokal. Tapi kalau nelayan andon, itu berarti kita menangkap ikan sudah melewati batas sampai ke wilayah kabupaten lain. Nah, maka itu kita harus memiliki izin andon. Biasanya itu nanti akan ada pajak dan yang lainnya. Tapi karena kita dalam kawasan kita saja, berarti kita nelayan tradisional, tidak dikenai pajak seperti itu, melakukan tangkapannya. Lalu ada berdasarkan kewarganegaraan, nelayan Indonesia, lalu ada nelayan asing. Biasa dengar ya, dari Cina terdampar ke Indonesia, lalu ditangkap karena tidak punya izin, banyak itu. Lalu, nah ini juga nanti akan menjadi bahan diskusi kita, nelayan beridentitas dan nelayan tanpa identitas. Identitas yang dimaksud di sini sekarang Kementerian Kelautan Perikanan itu punya program terkait kartu usaha perikanan. Dulunya itu kartu nelayan. Tapi sekarang dia namanya kartu usaha perikanan, kartu Kusuka. Kita ini belum dikategorikan sebagai nelayan yang tanpa identitas. Karena kita punya identitas, kalau dilihat dari KTP pun bukan nelayan ya. Tapi ada yang petani, ada yang wirausaha. Tapi pekerjaan kita memang ada nelayan. Nelayan tadi sambilan tambahan saja. Nah, untuk memiliki identitas, kita harus masuk ke database perikanan, Kementerian Kelautan Perikanan, dengan mendaftarkan diri menjadi pemilik kartu usaha perikanan. Kemarin saya sudah sempat diskusi, nanti kita akan diskusi lebih dalam terkait ini, Bapak. Nah, dalam peraturan ini juga sudah diatur terkait larangan-larangan melakukan tangkapan-tangkapan ikan yang menggunakan peralatan yang dilarang, seperti bom, racun, dan kemudian peralatan tangkap yang dapat merusak lingkungan. Nah, ini ada di pasal 9 dan pasal 8. Sudah diatur jelas. Di sini sudah diatur jelas tentang alat-alat yang dapat merusak. Nah, resikonya kalau kita melanggar peraturan ini, 2 pasal ini, akan dipenjarakan 6 tahun, lalu kemudian dengan denda 1,2 miliar. Ini kalau satu ditangkap, ginjal bapak-bapak ini tidak cukup ini untuk bayar ini 1,2 miliar. Tidak cukup kita. Nah, yang dimaksud dengan larangan-larangan tadi berarti ada alat tangkap yang diizinkan. Yang tidak diizinkan tadi sudah disampaikan yang merusak. Itu berarti yang bom, yang racun, dan yang lainnya. Lalu alat tangkap yang baik itu yang seperti apa? Nah, untuk melihat alat tangkap yang baik, di sini kita harus tahu dulu bahwa sebagai nelayan yang baik, nah, apa yang Bapak mereka sudah lakukan di sini sudah menjadi satu tolak ukur yang baik, sangat bagus. Punya peraturan sendiri terkait penangkapan yang ramah lingkungan. Tidak boleh ada, kalau jaring saja tidak boleh, apalagi racun ya, pasti dilarang sekali ya. Nah, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu penangkapan ikan yang
menjaga sumber daya ikan untuk berkelanjutan. Salah satunya itu tadi, jangan menggunakan racun. Strom juga itu tidak boleh. Itu sangat dilarang. Karena strom itu dia akan merusak. Ada beberapa jenis ikan itu yang melepaskan telurnya itu di luar ya. Ikan tomro dan yang lainnya itu melepas itu. Kalau kita menggunakan strom, maka telur-telur ikan yang ada di luar itu dia akan rusak. Pertumbuhan sudah tidak, lalu ada larva ikan yang masih kecil, itu juga matinya itu secara massal nanti. Akhirnya keberlanjutan itu tidak ada. Lalu yang berikut, aspek lingkungan, itu bagaimana meminimal dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan dan sumber daya ikan, termasuk untuk spesies non-target atau spesies yang dilindungi. Mungkin di sini tidak terlalu kelihatan, tapi di perairan-perairan darat lainnya, itu ada beberapa jenis ikan yang sudah dilindungi. Jadi diusahakan untuk tidak menangkap ikan-ikan yang sudah dilindungi. Ikan yang dilindungi itu biasanya sudah ada peraturan sendiri. Kalau kita menangkap pun, itu akan dikenai sanksi. Lalu aspek ekonomi. Usaha yang kita lakukan atau penangkapan ikan yang kita lakukan itu memiliki dampak ekonomi. Ada keuntungan yang bisa kita dapat. Mungkin kalau bapak-bapak mereka itu keuntungannya itu dari menyewakan kapal ya. Nah itu keuntungan kita. Lalu aspek sosial. Kegiatan penangkapan itu harus kayak misalnya di sini sudah ada bahwa aturan bahwa hanya boleh mancing ya. Lalu kami membawa metode penangkapan ikan dengan menggunakan jaring atau yang lainnya tidak sesuai, berarti itu juga dilarang. Harus sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh masyarakat di wilayah. Lalu alat tangkap yang baik itu yang seperti apa? Memiliki selektivitas tinggi. Selektivitas itu maksudnya alat tangkap yang kita gunakan itu tidak menangkap sembarangan. Jangan sampai kita sampai ikan-ikan bocil yang masih kecil pun terus ditangkap. Beri waktu dia, biarkan dia merasakan malam pertama, merasakan nikmatnya malam pertama, kemudian dia memijah, menetas, dan tumbuh dewasa. Baru kemudian ikan-ikan mungkin apa di sini ada aturan terkait ukuran ikan yang boleh ditangkap? Belum ada ya? Ya. Tapi kalau dilihat dari luasan waduk ini, lalu dengan jumlah kunjungan masyarakat dengan jumlah tangkapannya, kalau ini tidak diperhatikan, berarti akan percuma ketika kita setiap tahun melakukan kegiatan tabur benih. Minimal 1 ekor ikan harus diam sudah mencapai dewasanya itu tuh sudah mampu bereproduksi, sudah bisa menghasilkan telur. Kalau yang kecil saja juga kita sudah tangkap, ini berarti kemarin baru sampai 2 bulan ini sudah ditangkap lagi nih, baru penebaran kemarin sudah ditangkap lagi. Lalu alat tangkap yang baik juga tidak merusak lingkungan perairan. Contohnya itu kayak penggunaan racun, bom, itu dampaknya besar sekali. Atau tidak strom. Menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi. Kalau di sini sudah menggunakan pancing, sudah otomatis menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas tinggi ya. Hanya tinggal kita perhatikan tentang ukuran tadi, selektivitas. Jangan sampai karena penggunaan mata pancing yang terlalu kecil, akhirnya ikan-ikan yang masih bocil tadi juga ikut tertangkap. Mungkin kita bisa mengatur dalam ukuran mata pancing, gitu ya, mata pancing. Kalau nelayan penggunaan jaring, yang diatur itu tuh mata jaringnya. Kalau kita pemancing, berarti mata pancingnya yang harus diatur. Semakin kecil mungkin semua ukuran bisa dapat ya, tapi dampaknya itu ikan-ikan kecil lainnya. Lalu kemudian alat tangkap yang tidak membahayakan nelayan. Tidak membahayakan itu seperti bom, itu sangat membahayakan.
atau tidak penggunaan alat tangkap yang sebenarnya dia ramah lingkungan tapi tidak mengerti dengan cara penggunaan, kayak kan ada tombak, ada juga panah ya. Di perairan-perairan tertentu itu masih menggunakan itu. Kalau tidak tahu menggunakan pun itu akan berbahaya. Dianjurkan untuk menggunakan alat tangkap yang benar-benar dikuasai, lalu kemudian bom itu juga sangat berbahaya itu, strom. Lalu produk yang dihasilkan harus aman bagi konsumen. Kalau penggunaan racun itu dampaknya tidak hanya ke ikan, tapi orang yang mengkonsumsinya. Itu dampaknya akan sangat besar. Kesehatan bagi orang yang mengkonsumsi itu akan besar sekali. Tidak merusak habitat, itu sama seperti yang tadi, penggunaan bom itu akan merusak lingkungan dan habitat ikan tertentu. Tidak membahayakan ikan yang dilindungi. Ada beberapa ikan itu yang sudah ditentukan sebagai ikan yang nantinya akan punah, lalu dia dilindungi berdasarkan aturan perundang-undangan. Kalau kita tangkap pun, itu kita akan dikenai sanksi. Lalu dapat diterima secara sosial yang tadi saya sampaikan. Nah, ini alat-alat tangkap contoh alat tangkap yang ramah lingkungan. Empang, itu dia seperti kolam. Dia seperti kolam, ya biasanya itu dia ada di pinggir perairan. Lalu nanti akan dibuka jalur air masuk ke dalam empang dengan tujuan menjebak ikan liar yang ada di perairan tertentu. Lalu kemudian bubu. Bubu di sini juga tidak boleh ya Pak ya? Boleh kalau bubu. Ya? Boleh. Oh, bubu boleh? Ya. Bubu ini juga salah satu alat tangkap yang paling ramah lingkungan. Ini paling ramah lingkungan. Nah, biasanya itu di setiap wilayah itu bubu itu ada banyak jenis ya. Bubu untuk belut, bubu untuk wadar, bubu untuk udang, itu biasanya beda-beda. Nah, sudah beda pasti ada nama-nama khasnya. Tapi pada dasarnya dia itu perangkap, namanya bubu. Nah, ada juga jaring insang. Itu biasanya yang paling sering digunakan di perairan umum lainnya. Itu ada gillnet permukaan, atau dia tuh di atas permukaan, ada yang di pertengahan, ada yang di dasar. Kalau 3 alat jaring ini akan menentukan jenis ikan yang akan ditangkap. Kalau dia ada di permukaan, itu akan ada jenis ikannya akan berbeda dengan alat tangkap yang ada di dasar. Karena menyesuaikan dengan kebiasaan hidup ikan. Lalu kemudian ada jala. Nah, ini ada apa nih? Sedok ya? Atau serok? Lalu yang di bawahnya anco kan? Ini biasanya di perairan-perairan umum juga banyak yang menggunakan ini. Apa namanya kalau di sini? Pecak. Yang mana itu? Yang bawah ini ya? Oh, pecak. Kalau yang di atas ini seraunya. Seser. Nah, kalau yang ini pancing, ada pancing ulur, atau ini trawl, pancing dengan mata pancing yang banyak. Dia itu bisa, tapi dengan jangkauan, ya rawe. Lalu ada dengan, ini yang paling sering kita gunakan ya, dengan joran ya, paling sering di sini ya. Kalau yang di ujung ini calon sekretaris kelompok. Ya. Oh ya, bisa Pak. Bagus ya. Betul. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, ada yang menggunakan tombak dan kemudian panah. Biasanya di perairan-perairan jernih yang tingkat kecerahannya tinggi. Mungkin itu materi yang saya sampaikan.